Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, kesembilan SMRA, ke-10 PANI, ke-11 BAPA. Selanjut saham pertama ada BES yang ditutup di harga 129 menguat 3,2%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. BES bagus ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan ya BES ini. Dia itu sideways cuman susah sekali menembus 130-nya. Itu resisten dulunya juga bisa dibilang support kuat semenjak 2023. Nah, mungkin nggak dengan kondisi ISG seperti ini dia bisa rebound? Kita lihatlah. Tapi sentimennya akan bagus karena sinyal kuat untuk FOMC pemotongan suku bunga The Fed di tanggal 17 atau 18 September ya 2 minggu lagi itu dipotong. Jadi akan ada sentimen untuk saham-saham properti dan trendline downtrend semenjak November 2023 itu sedikit lagi dipatahkan. Apakah digas langsung atau ada koreksi? Ya takutnya seperti ini pergerakannya. Dia naik sedikit habis itu tiba-tiba besoknya koreksi. Cuman secara teknikal bagus. Tapi melihat ISG-nya yang arah-arah turun agak rawan juga nih. Kalau dilihat volume bagus. Cuman hati-hati ya bagi Bapak Ibu yang masih yakin ini kuat naik. Hati-hati kalau balik buy on breakout. Kalau yang punya di bawah harga 125 ya kalau besok merah lagi turun jual itu ya. Kita lihatlah besok seperti apa perkembangannya. Secara teknikal bagus. Weekly-nya waduh, weekly-nya yang kurang bagus. Kenapa? Naik terus nih udah 5 minggu. Nah, kalau 1-2 minggu atau 1 minggu koreksi dulu minggu ini atau minggu kedua nanti itu lebih bagus. Jadi dapat harga bawah ya daripada beli harga nanggung. Tapi secara teknikal kalau Bapak Ibu mau nih support minornya, kalau mau pakai stop loss, kalaupun nggak pakai stop loss pakai average down sebenarnya nggak masalah juga. Ya turun dari 120 pertimbangkan stop loss jauh. Supportnya jauh. Ini harga best dekat resisten. Gimana besok kalau dilihat dari volume meningkat cukup signifikan mestinya rebound. Kemana arahnya kira-kira 135, 136. Kita lihat itu ya. Kalau resisten kuatnya itu ada di 140. Kita lihat lah. Apakah digas atau cuman rebound sesat habis itu kena profit taking. BES sebenarnya bagus. Besok peluang besar tetap uji 130-an untuk BES. Ya kita lihat besok. Itu aja untuk BES. Lanjut ada APLN yang ditutup di harga 120 menguat 2,56%. Langsung saja ke tekniknya. Nah APLN ini lagi juga berjuang. Ini aja APLN. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ya. Ini saya hapus saja. Saya gambar ulang. Resistennya ada di berapa? 125. Ya 125, 126. Supportnya berapa? 120. Pakai itu aja. Jadi kalau dia besok koreksi 2%, 3% pertimbangkan stop loss. Turun. Waduh dalam ya. EMA 200-nya tuh ada di 115. Kalau turun 2% sih Bapak Ibu kegocek. Kalau turun di 115, pertimbangkan stop loss saja. Kalau jalan besok harusnya ya minggu inilah 2 hari ke depan. Besok Kamis ya 130 minimal arah. Kita lihat untuk APLN ya. Tapi trennya bagus gak? Harusnya bagus. Apalagi 2 minggu lagi pemotongan suku bunga. Tembus 130 minggu ini atau 2 minggu lagi sideways dulu. Ya pokoknya kalau nggak minggu ini minggu depan tuh ada peluang lah dia menembus 130 untuk APLN. Ya supportnya 115 EMA 200-nya itu jangan jebol. Kalau besok atau Jumat jebol gagal. Tren jangka pendeknya gagal. Besokannya atau minggu depannya naik lagi ya kita lihat. Tergantung Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss untuk APLN. Itu aja. Lanjut ada ASRI yang ditutup di harga 214 menguat 10,30%. Asri bagus ya naik tinggi nih. Nggak perhatikan hari ini. Waduh bagus ternyata 190. Bagus. Lanjut harusnya sih lanjut. Ini dia juga sudah rejection dan bisa dikatakan ini swing low. Itu resisten kuat semenjak November 2021. 3 tahun yang lalu dia tembus. Target arah besok ya. 220 diuji. 220, 224. Kita lihat ada potensi set 3%, 4%. Asri ya kita lihat besok menarik harusnya digas lagi besok nggak ada cerita dia koreksi harusnya gas dulu habis itu profit taking ya mungkin kita lihat 220 224 arah asli. Lanjut
Ada BSDE yang ditutup di harga 1270 terkoreksi 0,39%. Langsung saja ketekannya BSDE bagus doji, cuman ya sama nih harganya nanggung. Support kuatnya itu ada 1200, resisten kuat 1350. Kalau jalan ya lumayan. Risk reward 1:1 karena dia sekarang di harga 1270. Turunnya 70 poin, naiknya 80 poin. Nah, berarti ini kan di harga pertengahan. Kemana condong arah? Kalau pandangan saya, kalau ISG-nya nggak terlalu dalam koreksinya, mungkin seperti hari ini, atau mungkin koreksi-koreksi tipis, atau bahkan rebound, besok sektor properti bisa rebound. Bisa coba trading cepat, disclaimer tapi ya. Target arah BSD ini ada 1300-1350. Kita lihat aja disclaimer tapi. Menarik kalau saya lihat BSD. Lanjut. Ada CTRA yang ditutup di harga 1335 menguat 1,52%. Langsung saja ke tekniknya CTRA sideways. Bagus CTRA, ada peluang ya. Kalau memang ditarik naik minggu ini 2 hari ke depan, ya 1380 ada potensi mungkin 30 sampai 50 poin. Ya 2 sampai 3% tuh ada peluang naik CTRA. Ya, menarik diperhatikan. Itu aja support pakai aja 1300 CTRA. Lanjut. Ada Demas yang ditutup di harga 161 terkoreksi 1,2%. Langsung saja ke tekniknya Demas besok bisa balik arah. Tapi supportnya pakai berapa? 158. Area beli nggak nih? Area beli kalau sektor properti jalan minggu ini atau minggu depan. Mulai besok. Arah Demas 174. Risknya cuma 158. Saya 156 buang. Berarti 6 poin. 6,4% risknya. Nggak nyampe 4%, paling 3,5% udah dengan reward minimal ya 7%. Itu kalau jalan untuk Demas. Perhatikan support yang harus dijaga 158. Itu aja. Lanjut ada LPKR yang ditutup di harga 79 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja kata kerja LPKR kita lihat besok. Ini di level-level yang dia juga harus rebound. Support kuatnya bisa Bapak Ibu pakai 75. Memang 80 tuh sebenarnya support yang harus dijaga. 79, 80. Besok harus rebound. Kalau memang rebound, kalau memang mau ditarik naik ya LPKR, besok rebound. Tembus 80 kita lihat. Kalau dia tembus 80 besok tuh bisa serius naik tuh. Ya, targetnya nih kalau jalan, pemotongan suku bunga 2 minggu lagi itu 100. Kita lihat. 9400. Untuk LPKR. Supportnya pakai aja 75. Itu aja untuk LPKR. Lanjut. Ada Piwon yang ditutup di harga 486 menguat 0,4%. Langsung saja tekniknya Piwon berpeluang naik juga. Support kuat 450. Ya, sekarang harga tangguh. Tapi mestinya kalau mau jalan besok nggak ada koreksi. Kalau dia jebol 480 indikasi lemah. Kalau menurut saya bisa turun dulu ke 450-an untuk Piwon. Kalau mau jalan besok lanjut rebound ya untuk Piwon. Itu aja. Lanjut ada SMRA yang ditutup di harga 610 menguat 2,6%. Langsung saja ke tekniknya SMRA bagus 580 mantul dari support ya toleransinya 580 590 ini sudah saya gambar juga ya 7 sampai 8% minimal. Menarik nggak harusnya SMRA? Ada peluang menarik. Kalau menurut saya grup properti bisa jadi counter untuk pergerakan ISG. Jadi kalau ISG koreksi tipis saja, grup properti bisa ditarik naik yang cukup kencang tuh. Kecuali ISG-nya turun dalam, nah susah. Pasti balik arah juga. Sektor properti nggak bisa counter. Kecuali ISG koreksi tipis. Nah itu ada peluang untuk grup properti jalan minggu ini dan minggu depan. Itu aja untuk SMRA. Lanjut. Ada PANI yang ditutup di harga 7.550 menguat 2,72%. Langsung saja ke tekniknya PANI sudah sampai puncak dan kami masih follow the trend karena PANI itu sudah beli dari 5.000. Sekarang floating profitnya udah 50%. Kemana arah PANI? PANI tetap pandangan saya itu sudah nyentuh 8.000 ya. Pemotongan suku bunga bisa sampai 8.500 2 minggu ke depan. Kita lihat disclaimer ya, ini harga-harga udah harga-harga pucuk. Sebenarnya nggak ideal untuk beli, tapi ya kalau Bapak Ibu mau trading silahkan juga. Supportnya bisa pakai 7.000. Support itu bisa pakai price down kalau turun atau pakai cut loss dulu. Ya kenapa? Yang bawah sudah punya follow the trend ini udah jauh. Dan dikasih bonus lagi. Kenapa? Nggak ganggu psikologis. Yang mana nggak ganggu psikologis itu seperti apa sih? Candle yang nggak ganggu psikologis seperti ini. Karena ada supportnya di 5.000
700 nggak jebol. Dia breakout tapi itu sideways. Nah ini aman. Kecuali kadang ada saham yang tiba-tiba turun dalam, besokannya naik atau 2 hari lagi naik. Nah itu pasti ganggu psikologis. Kalau seperti ini koreksi-koreksi tipis nggak ganggu psikologis yang punya harga bawah. Kecuali Bapak Ibu yang beli harga-harga tengah ini mungkin keganggu psikologis. Tapi yang penting tadi punya plan. Misalnya kalaupun beli di 6.000, 5.700 ya di mana harus stop loss, misalnya jebol resisten yang jadi support 5.650 itu stop loss ya itu. Ya, sekarang gimana? Ya supportnya itu 7.000. Bisa keganggu gak psikologis di sini? Bisa keganggu nih. Saya juga lihat lagi. Saya masih ada plotting profit nih. Saya jaga-jaga. Apakah saya TP nanti jebol 7.000? Ya mungkin aja. Nanti ya. Tapi target saya kalau memang jalan 8.500. Mudah-mudahan terdekatnya untuk panen. Itu aja. Lanjut. Saham terakhir ada BAPA yang ditutup di harga 61 menguat 3,38%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Kalau dibongkar semuanya BAPA diakumulasi. Coba lihat PANI ya. PANI akumulasi nggak? PANI biasa aja ya. SMRA biasa aja. CTRA biasa aja. Ya, lanjut ke teknikal saham terakhir BAPA. BAPA bagus, jalan. Kalau menurut saya bisa jalan. Kondisi sekarang, ini hapus gambar ulang aja. Pakai 58 supportnya jebol itu nggak usah lihat EMA 200-nya itu gagal. Kalau dia jebol 58 menurut saya. Ya mungkin lama di bawah, tapi ya silahkan kalau Bapak Ibu mau. Targetnya nih kalau jalan pemotongan suku bunga 84-80 lah. Mudah-mudahan bisa 20% karena ini volatilitasnya cukup tinggi dan menarik. Kalau menurut saya BAPA. Kalau jalan ya harusnya ada buying power menarik. Itu aja untuk Bapak. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.